Sekarang tiang tanya pelungguh, yakin dek pelungguh arak nasib jok tanah suci? Arak telu berjawab. Yakin pelungguh bisa berangkat ke Baitullah? Yakin pelungguh bisa berangkat ke Baitullah? 2 kali. Ketiga, yakin pelungguh bisa berangkat ke Baitullah? Insya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Hadratil mukarramin yang tiang hormati, segenap panitia Majelis Ta'lim Masjid Al-Mustaqim Dopang Utara yang tiang hormati dan muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada malam hari ini, wabil khusus bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerah dari Allah yang telah kita nikmati bersama dalam hidup ini, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir dalam bingkai iman dan Islam, sehingga kita masih bisa merasakan manisnya ketaatan kepada Allah. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat dan salam dari kita kepada beliau, semoga Rasulullah berkenan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait
riya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita baca Fatihah. Semoga Allah membuka hati kita dengan cahaya iman, cahaya ilmu dan ma'rifah, dan mudah-mudahan Allah bimbing jiwa kita menjadi jiwa yang radiyatan mardiyah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih kita di dalam bab tentang ikhlas, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya an Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala amman sami'a mujahidan yaqulu jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah inni atusaddaqu bis sadaqatin faltamisu biha wajhullahi ta'ala wa uhibbu an yuqala khairun. Fanazalat hazihil ayah faman kana yarju liqa'a rabbih yakni man khafal maqama baina yadayillahi ta'ala wa yuqalu man kana yuridu thawaballah falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Pada halaman 4, halaman 4 kalau di kitab tiang yang ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Waqi' dari Sufyan ats-Tsauri amman sami'a mujahidan, di mana beliau mendengarkan daripada salah seorang pejuang dari agama Allah. Yaqulu, seseorang ini berkata, jaa rajulun, dia berkata bahwa datang seorang laki-laki, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki menghadap kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, laki-laki ini berkata, ya Rasulullah inni atasaddaqu bis sadaqatin. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bersedekah dengan suatu sedekah. Aku meninfakkan hartaku dengan bersedekah di jalan Allah. Faltamisu biha wajhullah. Semata-mata aku bersedekah, aku berinfak, itu niatku tidak ada lain semata-mata agar mengharap kasih sayang Allah. Wa uhibbu ayyuqala khairun, sementara aku masih senang disebut sebagai orang baik. Nah, ini seseorang ini datang kepada Nabi dan dia menanyakan kepada Rasulullah. Kalau bahasa kita, saya beramal karena Allah, saya menuntut ilmu karena Allah, saya bersedekah karena Allah, niat mengharap reda Allah. Tapi saya masih senang disebut sebagai orang pemurah. Saya masih senang disebut sebagai orang baik.
masih demen tiang tersebut aran le masjid. Ara kira-kira mana model? Ikhlas. Lagu lamun disebut aran le masjid lain nidap. Wah, papa hita jendek na sebut aran te Ustaz Herudin nonin. Ara mana? Insyaallah ndek ara. Saya nggak teduk-teduk doang nih. Ndarak ngaku soal kan. Nggih. Nah, jadi di samping dia beraniat, beramal, berinfak, betul niatnya karena Allah. Betul dia mencari keredoan Allah, tapi masih senang dia disebut orang baik oleh manusia. Masih senang dia disebut oleh orang. Wa uhibbu ayyuqala khairun. Sementara aku ini masih senang juga disebut bahwa aku ini orang baik. Maka belum Nabi menjawab, panazalat hazihil ayah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mana firman Allah pada akhir surat Al-Kahfi? Faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Allah. Jadi jawaban ini langsung turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat terakhir dalam surat Al-Kahfi. Jadi asbabun nuzul surat Al-Kahfi ayat terakhir ini itu dia. Karena seseorang bertanya kepada Rasul, dia berkata ikhlas karena Allah, tapi hatinya masih senang disebut menjadi orang baik. Hingga apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, yakni man khafal maqama baina yadayillahi ta'ala, yaitu bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan orang-orang yang mengharapkan derajat tertinggi di sisi Allah. Nah, kita Bapak Ibu lebih ingin mendahulukan derajat di hadapan manusia atau derajat di hadapan Allah? Derajat pada manusia atau derajat pada diri Allah? Kalau memang niatnya ingin diangkat derajatnya nanti di hadapan Allah, maka disebutkan falyamal amalan sholihah. Maka kerjakan amal itu, banyaklah kalian mengerjakan amal soleh, yakni khalisan, yakni amal yang ikhlas. Seperti kata pengajian kita beberapa bulan sebelumnya, karena derajat ikhlas itu tidak perlu disebut, lebih tinggi derajat ikhlas daripada sabar. Lebih tinggi derajat ikhlas itu daripada sabar. Kalau sabar masih di bawah ikhlas. Kalau orang sabar itu, padahal pahala sabar itu pun luar biasa. Pahala sabar itu kata Nabi sallallahu pada kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yo angkat dedok Ibu. Jawab azan dulu nggih. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salatullah salam
Salamullah ala Yasin Habibillah. Amin ya rabbal alamin. Wa yuqalu man kana yuridu thawaballah falyamal amalan shalihan yakni khalisan. Dikatakan barang siapa yang mencari pahala, kebaikan, kemuliaan di sisi Allah, maka hendaklah engkau mengerjakan amal soleh, yakni khalisan. Amal soleh saja dilakukan, tapi kalau tidak ikhlas enggak bisa. Jadi amal soleh itu dikerjakan dengan satu konsekuensi, apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan jangan sekali-kali engkau mensekutukan Allah dengan salah satu ciptaan Allah. Kalau ulama tasawuf mengatakan, ketika kita mengaku diri bahwa yang berbuat baik itu adalah kita, syirik. Berarti kita menduakan Allah. Artinya apa? Padahal sesungguhnya tidak ada kelebihan apapun yang kita punya dari dalam diri kita seorang hamba, kecuali itu semua adalah anugerah dari Allah. Kita hadir malam ini anugerah Allah, ada campur tangan Allah. Kita bisa sedekah, ada campur tangan Allah. Kita bisa ke Baitullah, ada campur tangan Allah semuanya. Kalau tidak ada campur tangan Allah, tidak akan bisa. Maka ketika seseorang mengakui amal itu adalah murni amalnya, pekerjaan itu adalah murni dari dia, kesuksesan itu adalah murni milik dia, maka ini orang yang sombong. Dia menduakan Allah dengan dirinya. Ini syirik hobi namanya. Jadi syirik yang samar-samar. Sama dengan kita berobat, Bapak Ibu. Lungguh berobat. Dalam dirinya berkata apa? Oh, alhamdulillah, setelah berobat, jok Bapak dokter yang kesehat. Yang menyehatkan itu dokter atau Allah? Allah. Cuma kita datang ke dokter itu bagian daripada ikhtiar, usaha kita untuk mengejar anugerah Allah berupa kesehatan. Maka orang-orang yang ikhlas, okay, maka nanti ketika ruhnya itu keluar, barulah ruh itu akan digabungkan oleh Allah bersama orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai hamba-hambanya. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli. Maka ruh itu diperintah oleh Allah untuk pulang. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang Allah akui menjadi kekasihnya. Siapa? Wadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa? Minas siddiqin minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Inilah orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah. Jadi pelungguh sami bisa masuk dalam makom ini akan dipanggil oleh Allah, tapi dengan syarat apa? Ikhlas. Tadi yang katakan ikhlas itu lebih tinggi makomnya daripada sabar. Dan di atas makom ikhlas itu namanya ridho. Jadi kita ini punya 4 tahapan. Pertama, kepribadian kita manusia ini tahapannya mengeluh. Ara kira ngeluh ibu? Ibu? Kira ngeluh? Apa keluhan deh? Dende jawab kepeng. Apa? Kepeng kan? Darat lain. Dakamano lemak lamun doah mati bau tejau kepeng? Dakamano
Pertama tahapannya mengeluh. Di atas mengeluh, sabar. Di atas sabar, ikhlas. Di atas ikhlas, ridho. Mengeluh, sabar, ikhlas, ridho. Nah, kira-kira kita ini di mana? Makom kita di mana? Ridha, ikhlas, sabar atau ngeluh? Ya Allah. Kamu masih tahap mengeluh nih, Jak. Mau masuk ke level lebih tinggi masih belum bisa. Ya Allah, masa ya doang model ibadah kita ngeluh saja. Minimal sabarlah. Ibu ya? Ibu, angkat tebeng apa ndek tebeng belanja jok pelinggi, sabar, baik. Nenek ngeluh-ngeluh. Orang be, bau sabar? Wandi. Ule mana dendek ngaji? Sabar. Mesti ada peningkatan. Oh, tidak bisa maksimal Pak Ustadz 100%. Enggak apa-apa, pelan-pelan, adeng-adeng. Pelan-pelan dulu. Yang penting kita bisa memulai dari muqaddimah daripada sabar sebelum kita bisa menjadi orang sabar. Sabar, orang sabar itu Bapak Ibu, mana sih sabar? Ketika dicaci, dihina, dimaki, bisa dia melawan. Tapi dia lebih memilih diam daripada melawan. Itu sabar. Tapi orang sabar ini masih punya beban. Masih lelah, nah berangan dulu. Lawan dek. Dendek wah. Lagu lelah nah berangan. Aduh. Ini kan. Tapi dia lebih sabar, lebih memilih untuk tidak melawan. Ini sabar nih, berhasil kita nih. Sabar. Tapi meskipun orang bersabar itu masih ada beban. Apa beban? Di hatinya. Allah masih ngelirik nih orang sabar nih orang hebat. Tapi setelah dia bersabar, mampu dia melawan, ternyata dari samping kesabarannya dari hari ini, besok, lusa, ternyata nampak keikhlasannya. Mana orang ikhlas? Ketika dia dihina, dia dicaci maki, dia dizolimi, mampu dia melawan namun dia lebih memilih bersabar. Dan di tengah malam saat dia tahajud, di sujudnya dia doakan dan mampu memaafkan kesalahan orang yang telah menzoliminya. Inilah ikhlas. Ini dengan ikhlas nih. Mampu dia mendoakan kebaikan kepada pembencinya. Mampu dia mendoakan kebaikan kepada orang yang menzoliminya. Mampu dia mendoakan kebaikan kepada orang yang mengaku diri yang jahat kepadanya. Dia doakan kebaikan. Ini orang ikhlas. Ada suatu saat sami jamaah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang mengaji, mau mulai pengajian seperti ini di Masjid Nabawi. Setelah sholat asar tiba-tiba Rasulullah tidak langsung memulai pengajiannya. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kita belum mulai? Rasul menjawab, kita akan tunggu seseorang yang apabila kalian ingin melihat ada orang yang akan masuk surga setelah saya dan di belakang saya, ini orangnya, dia akan masuk lewat pintu sebelah kanan dan dia akan duduk di pojokan, itulah dia. Kita tunggu dia baru kita mulai ngaji. Sahabat heran Bapak Ibu. Wah, ini siapa nih? Mungkin orang kaya, mungkin orang gagah, mungkin orang popularitasnya hebat. Ternyata setelah masuk orangnya biasa-biasa. Hebat tidak, kaya tidak. Dan orang yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat Rasul, namun Rasulullah mengenalnya.
Semua sahabat heran, wah berarti ini orang yang dimaksudkan Rasulullah. Dan tidak ada orang masuk lewat pintu itu setelah dia yang terakhir. Tiba-tiba selesai pengajian, apa kata Abu Bakar? Saudaraku, mohon izin, apa boleh saya nginap di rumah pelunggu? Oh, terima kasih, alhamdulillah. Dengan senang hati, jikalau sahabat Rasulullah, sahabat terbaik Abu Bakar As-Siddiq mau nginap di rumah saya. Padahal niat Abu Bakar mau nginap di rumah orang ini apa? Karena Abu Bakar penasaran, apa amalan terbaik dari orang ini, sehingga Nabi mengatakan ini orang pertama masuk surga setelah Nabi Muhammad. Meletak ketuhan si Abu Bakar, apa amalannya? Ternyata subhanallah, sampai di rumah orang ini Abu Bakar bilang apa? Oh, mungkin dengan zikirnya dia ahli surga. Ternyata goyo. Selesai sholat isya langsung tidur. Kerak kan. Wah, ndeke salah lagi, kena salah alamat bading. Ternyata qadarullah Abu Bakar masih husnuzon. Oh, mungkin sholat malamnya. Ternyata Abu Bakar tidak tidur dari jam 12 nunggu ini orang akan sholat malam. Ternyata lolos. Tidak ada sholat tahajud. Wah, badai-badai ya salah alamat, wah ini benar. Ternyata pas menjelang azan subuh, menjelang waktu imsak, orang ini bangun. Baru dia sholat. Sholat fajar, biasa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa kata Abu Bakar? Maaf saudaraku, sebenarnya begini, saya mau nginep di rumah antum ini, niatnya ini kaza wa kaza wa kaza. Oh, kenapa? Kata orang ini, karena kemarin sebelum antum datang di majelisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah bilang begini, kaza wa kaza wa kaza, yang akan masuk surga setelah saya adalah orang yang akan masuk lewat pintu sebelah kanan ini. Ternyata yang datang itu Anda. Alhamdulillah, kata laki-laki ini. Abu Bakar, sebenarnya tidak ada amalan istimewa dari saya. Tidak ada amalan terbaik dari saya, wahai Abu Bakar. Tapi jikalau Anda ingin tahu apa amalan saya, sebelum saya tertidur di tiap malam itu ada dua amalan yang sering saya lakukan. Pertama, sebelum saya tertidur saya mohon ampun kepada Allah. Saya minta keredoan dari Allah agar semua dosa-dosa yang saya lakukan hari itu dan hari-hari sebelumnya agar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dia mohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah dia lakukan. Kira-kira bisa niki Bapak Ibu? Bau kira-kira? Insya Allah pertama. Yang kedua, amalan saya wahai Abu Bakar sebelum tidur, saya lepas semua beban hidup, masalah hidup, problem hidup, saya serahkan kepada Allah. Dan saya mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang pernah menzolimi saya, orang-orang yang membenci saya, orang-orang yang pernah jahat kepada saya serahkan kepada Allah semuanya agar Allah ampuni mereka dan mereka tidak ada beban dengan saya. Nah, berembe kedua niki. Bawa pendek. Insya Allah berembe. Masya Allah, ini yang berat kedua nih, mengikhlaskan kezoliman orang dan mendoakan kebaikan kepada orang yang menzoliminya. Ya Allah, ampuni dosa mereka yang menghina saya, dosa mereka yang memfitnah saya. Ya Allah, berikan murah rizki untuk mereka, berangkatkan mereka ke tanah suci Makkah dan Madinah. Bau kira-kira? Ya, agar pada rere. Den bau deh.
Ya Allah, makanya Abu Bakar, oh pantes, ini orang luar biasa nih. Berarti orang ini makomnya makom ikhlas. Berarti orang ini orang ikhlas. Dia serahkan beban hidupnya kepada Allah. Justru kalau kita Bapak Ibu, iya lantaran detini tedem, mikirang salah dengan betul. Yuk kan dek bini tidem munin semama, ya Allah kalalah kepikiran unin saone eno. Astagfirullah. Berarti kita belum ikhlas. Tapi kalau bisa seperti itu, insya Allah ini orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Jadi setelah ikhlas itu barulah makomnya ridho. Orang yang berada dalam tahapan ikhlas ini Bapak Ibu, mereka ini adalah orang-orang yang rindu berjumpa dengan Allah. Makanya Nabi katakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun juga merindukan perjumpaan dengan mereka. Nah, masalahnya kita yang hadir malam ini sudah rindukah berjumpa dengan Allah? Hello. Arak berindu melet bedait kanca Allah. Wah, ndak melet mau jemak terus itu. Jadi maksudnya berjumpa Allah itu tidak hanya dengan pintu kematian. Artinya mereka kalau memang namanya rindu, maka dengan kerinduan itu kita mencari cara untuk bisa berjumpa dengan orang yang kita rindukan. Ima apakah nelponkah, apakah ketemukah, kan itu cara kita bertemu dengan mereka. Kalau memang rindu sama Allah, ya nelpon ketemu Allah. Kapan? Tengah malam. Ini berembi rindu Allah tahajud dena wahuras menek doa. Ya Allah, bangun qiyamul lail, cari jalan untuk kita berjumpa Allah. Rindu Allah, ada kajian ilmu, majelis ilmu seperti niki, hadir, itu jalan kita berjumpa Allah. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa orang yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun juga merindukan perjumpaan dengan mereka. Jadi orang yang hari-harinya selalu mengingat Allah ini Bapak Ibu, mereka akan dapatkan panggilan mesra dari Allah. Jadi kalau tiang Pelongo tiap hari itu ingat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang menangis dia dalam ingatannya kepada Allah. Maka Allah akan panggil kita dengan panggilan tercinta, panggilan istimewa. Kapan? Ketika kita akan menutup mata terakhir dalam hidup kita. Di situ datang panggilan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dipanggil oleh Allah kepada hamba-hamba yang Allah akui menjadi hambanya yang saleh. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan niki. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa qala Hakim minal hukama, telah berkata salah seorang daripada ahli hikmah, man amila sab'atan duna sab'atin lam yantafi' bima ya'mal. Telah berkata sebagian daripada ahli hikmah, man amila sab'atan duna sab'atin, barang siapa yang mengerjakan 7 hal tanpa dia mengerjakan yang 7 lagi, lam yantafi' bima ya'mal, dan sesungguhnya tidak akan bermanfaat apa yang mereka kerjakan itu. Kita beramal harus diikuti dengan amal yang lain. Tidak cukup dengan kita beramal saja, tapi ada iringan daripada amal itu. 7 hal kata beliau. Mana? Awaluha, yang pertama, ayya'mala bil khawf dunal hadari.
Seseorang yang mengerjakan, yang punya rasa takut kepada Allah, tidak akan ada gunanya rasa takut kepada Allah dunal hadari, kalau tidak ada penyesalan dari dosa-dosanya. Yakni yaqul, dia berkata, inni akhafullah, inni akhafu azaballah, wa la yahzar minadz-dzunub fala yanfa'uhu zalik. Contohnya dia berkata apa? Saya takut terhadap siksa Allah, saya takut terhadap azab Allah, saya takut terhadap murka Allah, tapi dia tidak pernah meninggalkan perbuatan dosa, maka rasa takutnya itu sia-sia, tidak berguna. Mengakui rasa takut kepada Allah namun tidak bisa menjauhkan dirinya dari berbuat dosa. Ini namanya UUD, uni doang. Engkau uni doang. Dia katakan takut ke Allah, dia katakan nyesal ke Allah, si luwe dosa salah. Tapi dia tidak pernah berani menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, maka rasa takut itu tidak berguna. La yanfa, maka tidak bermanfaat rasa takutnya. Ini sama aja bohong. Bahkan kalau orang begini, ini termasuk orang munafik. Nauzubil, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Nauzubillah ya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, nggih, wa tsani ayya'mala birraja duna talaba. Seseorang yang punya pengharapan kepada Allah namun dia tidak ada usaha, dia tidak ada ikhtiar. Yaqul, dia katakan, inni arju thawaballahi ta'ala wa la yatlubuhu bil a'malis salihah. Dia katakan, aku inginkan pahala dari Allah, aku ingin masuk surga. Lagu sembahyang den wah. Ini kira-kira tidak bisa. Dia pingin sehat, dia ingin sembuh, tahu dirinya sakit tapi tidak datang berobat. Ini sehat. Ini dia katakan apa? Aku ingin sehat, tapi saya yakin penyakit itu dari Allah dan obat pula dari Allah, maka aku tunggu obat dari Allah. Pelot itu. Lelah tersakit. Selama kita masih hidup, masih ada makom ikhtiar, ada makom usaha. Jadi selama kita masih hidup, mesti harus berusaha. Oh, ibu. Nah, misal melet sida napi aran, napi penghasilan sehari-hari lah niki. Napi penghasilan, Ustaz? Ada buruh, ada petani anda? Luwe petani kan? Misal, pelunggu nalet de padi. Nggih? Kan si nentuang rizki itu Allah, betul? Yang menentukan hidup matinya padi itu Allah, betul? Nalet si de padi, mundik de semprot. Ndek derabu bongkatna kung nganti merampek doang, semuanya dari Allah. Berabu ende, jemprot ende, siuk kedit ende, ngoma ende, kira-kira ini yang selamat. Ya dengan bodoh aran. Dia punya harapan tapi dia tidak mau berusaha. Jadi usaha lakukan, doa lakukan. Lamun wah usaha kita kerjakan, doa sudah kita kerjakan, maka barulah ada tawakal, serah kepada Allah. Jadi ikhtiar wah cukup, doa wah cukup. Nah maka selebihnya itu adalah aturan Allah. Nah melet berdua anak lagu merari enden bani. Ini baik. Aku cita-cita kena den selikur anak. Lagu mosot.
Bagaimana kita bisa? Jadi hidup ini selama kita masih hidup, para Al-Hikam beberapa bulan yang lalu, jadi ketika kita berada dalam makom asbab, jangan andalkan makom tajrid. Apa makom asbab itu? Masih kita ini makomnya sebab akibat. Jangan ikuti orang yang makomnya sudah tajrid, yang sudah tidak menginginkan keduniaan lagi, yang sudah tidak menginginkan apa-apa lagi, tapi memang hatinya sudah cukup dengan Allah. Paham? Ibu, mele de sugih. Wah de berdoa sugih. Lagu angkan de deman sugih. Apa jawabannya? Mungkin Allah belum ridho. Nah jadi di samping kita berdoa, maka kita juga butuh usaha. Ini yang kedua, tidak akan mungkin seseorang mengharapkan ada harapan kepada Allah kalau tidak dia berusaha. Lam tanfa'uhu maqalatuhu syai'an. Tidak pernah punya manfaat apa yang dia ucapkan itu. Kenapa? Karena sekadar uni doa. Watsalisu yang ketiga, bin niyati dunal qasdu. Tidak ada artinya berniat sementara tidak ada tujuan kembalinya niat kita, yakni yanwiya biqalbihi ayyamala bi ta'at wal khairat wa la yaqsudu bi nafsihi lam tanfa'uhu niyah. Jadi dia sudah berniat mengerjakan ketaatan, berniat jadi orang baik, tapi tidak ada kesungguhan di dalam dirinya. Tidak pernah dia bersungguh-sungguh, tidak pernah dia fokus. Kita pingin khusyuk sholat kan? Melek khusyuk sembahyang? Melek. Tapi selama kita masih belum bisa fokus dalam sholat, jangan harap nikmatnya sholat kalau kita belum bisa fokus menghadirkan hati kita. Maka hadirkan hati, tahapannya kita lakukan, insya Allah khusyuk pun kita dapatkan. Ini arak dengan meneunin jemaah. Yang pun di kawah sembahyang bapak sehingga ndek ke ini khusyuk. Dan jawab belum. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau tidak sholat? Ya sholat dulu baru kita dapat khusyuk. Jangan menunggu khusyuk baru kamu sholat. Ya pun di kawah beramal tiang sehingga di kawah ini ikhlas. Aduh alasan dengan pelit no. Alasan dengan pelit. Beramal dulu, bersedekah dulu, berinfak dulu, lama-lama pasti ikhlas. Jadi konsepnya dibalik. Nah orang yang seperti itu, orang yang hanya mengandalkan ucapan namun tidak ada usaha untuk sampai kepada keinginannya. Nah sama seperti kita Bapak Ibu, kita ingin khusyuk seperti tadi, tapi harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk bisa sampai kepada derajat khusyuk. Warabi'u adapun yang keempat. Mana yang keempat? Biddu'a dunal juhdi. Dia berdoa kepada Allah, tidak akan bermanfaat doanya kepada Allah kalau tidak ada perjuangan dia di dalam berdoa. Yakni yad'ullah ta'ala ayyuwaffiqahu lil khair wa la yajtahida lam yanfa'hu du'ahu syai'an wa yanbaghi lahu ay yajtahida liwaffiqahu Allah taala. Jadi orang-orang yang berdoa namun tidak ada keinginan untuk berjuang bersungguh-sungguh untuk mencapai wala yajtahida, tidak ada perjuangan untuk dia sampai kepada apa yang dia doakan, maka tidak akan bisa. Makin yang berketuan Bapak Ibu, melihat di Jog Mekah Madinah, melihat di Jog Tanah Suci, melihat di Haji Umroh, melihat lagu wah di nyetor. Nenek kaji.
Arak dengan mana? Ibu tiang. Melet dah berhaji, kemelet ke bapak. Padahal kesugih ni. Melet ke bapak, kaluik kepeng dah. Enggi lagu angkat dia deman berangkat, dia mana rak panggilan. Wah dejak nyetor, dia man belum. Saya panggil lamun dia man nyetor. Nyetor dulu baru ada panggilan, betul tidak? Iya, orang nyetor baru dipanggil sama Kementerian Agama, keluar nomor porsinya dulu, baru nomor antrian, nanti baru ada panggilan. Nende doa nyetor, haya panggil. Kita kebanyakan salah konsep, Bapak Ibu. Apa sih yang dilihat oleh Allah? Bersungguh-sungguh ke Baitullah, iya. Tapi yang Allah lihat, ara ande usaha tesi sungguh-sungguh yak milih berangkat no. Mana-mana nabung ke, mana-mana daftar sekian. Oh Tuan Guru dia ngarak kepeng 5 juta niki lagu melet ke berangkat umroh kan cepelungguh, aden pelungguh jadi bimbing arak jamaah kena meno luwe endah. Oh baik, kira kepeng dari nak Tuan. Arak 3 juta. Sila bismillah daftar wa 3 juta lemak maspor. Itu ikhtiar. Baru dilihat oleh Allah apa? Kesungguhan daripada usahanya, ndek sekedar uni-uni doang. Si melet ke jok tanah suci bapak, lagu pelit duduk balung dan bani nyetor. Jadi minimal Bapak Ibu ya, yang dilihat oleh Allah itu kesungguhan kita. Ada jamaah di Bagi Kembar Tanjung Karang. Dia punya niat berangkat umroh, berangkat haji dulu nih. Berangkat haji, tapi dia lihat daftar tunggu masih lama, kurang lebih lah. Ya tinggal 29-an tahun. Akhirnya dia bilang apa, Pak Tuan Guru, tiang pengen umroh sama pelungguh. Nggih, sila. Cuma berapa ya? Dia mana rak kepeng Tuan Guru? Nggih. Lagu beniat aja, beniat. Pira sita berdaftar, pira rak kepeng dah. 2.500.000. Daftar wah 2.500.000. Lemak maspor terus nggih. Oh bau. Subhanallah, langsung tanda tangan, kwitansi. Besoknya dia maspor, daftar paspor. Qadarullah, orang ini bilang apa? Rencana tiang Tuan Guru mudah-mudahan bisa tahun depan tiang berangkat, yang penting saya daftar dulu dah. Nggih. Subhanallah, 2 minggu setelah dia daftar, dia datang pelunasan. Nah, Tuan Guru, tiang ngelunasan. Lah, kan harak kepeng nih. Nggih, Tuan Guru alhamdulillah niki. Ternyata ruko yang tiang punya tiba-tiba ada orang yang pingin sewa Tuan Guru. Tidak pernah tiang mau sewakan, tidak pernah saya tawarkan. Tapi betul kata pelungguh, selama kita sudah ada niat baik, ada ikhtiar, ada yang dilihat oleh Allah, berarti kita bersungguh-sungguh. Selanjutnya Allah yang urus. Sekarang tiang tanya pelungguh, yakin dek pelungguh arak nasib jok tanah suci? Arak telu berjawab. Yakin pelungguh bisa berangkat ke Baitullah? Yakin pelungguh bisa berangkat ke Baitullah? 2 kali. Ketiga, yakin pelungguh bisa berangkat ke Baitullah? Insya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata
لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Kami rindu Baitullah-Mu, kami rindu Madinah-Mu, kami rindu Baitullah-Mu, kami rindu Madinah-Mu. Labbaik Allahumma, panggil kami ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda لك والملك لا شريك لك، إن الحمد والملك لا شريك لك. Ya Allah, amin ya Rabbal. Berbeda Bapak Ibu. Kebayang Ka'bah, kebayang Raudhah, kebayang Hajar Aswad. Ya Allah, kenapa ada rasa sedih ketika kita menyebut tanah suci? Itu berarti magnet Baitullah niki arak le dalam aten. Orang yang bersedih ketika disebutkan Baitullah, itu berarti Baitullah masih merindukan dia. Pertanda insya Allah pelungguh akan dipanggil lagi oleh Allah. Amin. Makanya ada orang nanya ke Tiang, kenapa sih pelungguh ndak ada bosan-bosannya ke tanah suci? Tiang jawab, kalau ingin tahu rasanya, coba datang sekali ke tanah suci. Coba makin yang berketuan, nini mami sak sampun lumbar haji umroh, kira-kira melihat detula ke pendek, melihat berangkat malik. Kenapa tidak ada orang yang bosan? Dinara berjawab, oh engkah ke dinara. Karena memang magnetnya Baitullah itu luar biasa. Sengaja yang sampaikan ini, kenapa? Agar kita hadirkan magnet Baitullah itu malam ini, hingga kita yang hadir ini kecipratan akan dapat panggilan Allah dari kuatnya rasa magnet itu di dalam hati kita. Amin ya Rabbal. Jadi itu doa itu pun tidak akan diijabah oleh Allah kalau Allah tidak lihat kita bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ingin ke tanah suci tidak akan ada ijabah oleh Allah kalau tidak Allah lihat kita ada usaha, ada ikhtiar. Mana-mana nabung, itu ikhtiar namanya. Ini yang keempat. Wal khamisu, yang kelima, al istighfar dunan nadami. Tidak ada gunanya orang istighfar mohon ampun kepada Allah kalau tidak ada penyesalan dalam hidupnya. Jadi orang mohon ampun itu harus ada penyesalan di samping istighfar kita. Astaghfirullahalazim. Tawajuh kita kan? Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa
والحي القيوم وأتوب إليه. Ulang. Astaghfirullah. Sesali, ada penyesalan dalam hati. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-istighfar dunan nadami, yakni yaqulu astaghfirullah wa la yandamu ala ma kana minhu minaz zulub yanfa'uhu lam yamtafi'. Seseorang yang mengatakan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, wala yundamu, namun tidak ada penyesalan, ala ma kana minhu minaz dzunub, atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, lam yanfa'uhul istighfar, tidak ada gunanya, tidak bermanfaat istighfarnya, yakni bighairin nadamah. Mau istighfarnya orang yang tidak ada penyesalan atas dosa-dosa, maka istighfarnya ditolak oleh Allah. Jadi kita mohon ampun, kita istighfar itu sambil kita mengharap ampunan Allah. Nyesel tegawe dosa salah. Kalau kita Bapak Ibu kira-kira bisa terhitung enggak dosa-dosa kita? Makanya kalau para ulama sufi sebelum mereka tertidur itu semuanya dia istighfarkan selaku anggota badan. Astaghfirullahalazim. Dihadiahkan matanya, mata ikut mohon ampun kepada Allah. Jadi berapa banyak dosa-dosa mata yang pernah dia lihat ini, maka semuanya berguguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Telinga, dosa yang pernah dikerjakan oleh telinganya itu dia mohonkan ampun kepada Allah. Di semuanya dia sesali. Insyaallah nanti pas jadwal tawajuh kita tambah tawajuhnya. Istighfarkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh badan. Istighfar untuk mata, istighfar untuk hidung, istighfar untuk telinga, istighfar untuk lisan, istighfar untuk hati, istighfar untuk kemaluan, istighfar untuk tangan, istighfar untuk kaki, dan yang paling banyak istighfar untuk hati kita. Insyaallah jadwal berikutnya tawajuh kita di Dopang, okay? Di Masjid Al-Ikhlas. Insyaallah di bulan November yang akan datang. Insyaallah mungkin kan Oktober, okay? November kita tawajuh. InsyaAllah ada persiapan. InsyaAllah tawajuh kita di minggu ketiga, okay? Bulan November insyaallah. Mudah-mudahan kita panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Wasadisu yang keenam bil alaniyah duna sarirah. Tidak ada gunanya beramal dengan sesuatu yang zahir sementara tidak ada harapan beramal dengan sesuatu yang batin. Tidak ada gunanya kita memperbaiki pakaian zahir kita tapi pakaian hati kita tidak bersih. Berjubah doang zahir, jubah putih, lagu aten masih perikak. Hatinya masih keruh, hatinya masih dendam, hatinya masih riak, hatinya masih taluate jok dengan na'udzubillah. Tidak ada artinya memperbaiki sesuatu yang zahir kalau tidak diiringi dengan memperbaiki yang batin. Yakni yuslihu umurahu fil alaniyah wala yuslihuha fis sirri. Tidak ada gunanya engkau memperbaiki, memperindah umurahu fil alaniyah, perkara-perkaramu yang nampak, wala yuslihuha fis sirri, namun yang rahasia tidak pernah kamu perbaiki. Oh berarti mulai dari batin dulu, mulai dari hati kita hingga ruhani kita ini baik, zahir pun akan ikut baik. Makanya makom ruh itu kan yang kita ingin roh kita ini dua, menjadi ruh yang radiyah, menjadi ruh yang mardiyah. Kalau kita mati, kalau ayat ini turun oleh Allah kepada kita, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah,
berarti roh kita itu derajatnya antara dua. Antara ruh yang radiyah, antara ruh yang mardiyah. Mana ruh yang radiyah? Orang yang di dalam hidupnya dia yang ridha terhadap ketentuan Allah. Apapun ketentuan Allah ridha. Bahkan yang tidak menguntungkan kepada dirinya, dia ridha. Hingga kalau ruh yang mardiyah, dengan sebab keredoannya di dunia, Allah meridhoi ruhnya ketika dia meninggal dunia. Mudah-mudahan kita masuk pada makom ini nggih. Jadi kalau kita ingin roh kita pulang ke Allah dengan dua tahapan niki, maka caranya itu ada dua. Nih, cara kita untuk menggapai ruh yang radiyah dan mardiyah. Mana? Yang pertama, kita harus mampu mengenal Allah. Ma'rifatullah. Ingin pulang ke Allah, nyaman, aman, tentram, Allah ridho, maka mesti mengenal Allah. Yang kedua, tahapan untuk bisa sampai kepada radiyah dan mardiyah, maka tahapannya dengan zikrullah. Yang pada arah program kita zikir tawajuh itu adik tetama lek dua niki maksud tiang. Yang pada tena pelungguh sami dalam sekali 2 bulan itu minimal kita tawajuh. Mungkin dalam 2 bulan itu zikir kita tidak ada yang nembus ke Allah. Minimal dengan kita bersama mohon ampun malam itu. 2 ini, pertama kita mengenal Allah lewat zikir asma dan sifatnya. Yang kedua kita mengenal Allah melalui mengingat namanya. Itulah tujuan tawajuh itu. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wasabi'u, adapun yang ketujuh, ayya'mala bil kaddi dunal ikhlas, yaitu seseorang yang beramal ayyajtahida fi ta'ah wa la takunu a'maluhu khalisatan liwajhillah, yaitu tidak ada, yang ketujuh, tidak ada artinya kita beramal banyak lamun tidak ada keikhlasan. Ingin disebut, ingin dipuji, ingin diangkat, maka 7 hal ini mudah-mudahan kita terhindar. Dan intinya, nah makanya ahli hikmah mengatakan kalau tidak ada gunanya kita mengerjakan 7 hal kalau tidak